Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Hari ini gue lagi bersama Jabar yang kemarin sempat kecelakaan. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah kabarnya udah agak membaik, ya sedikit agak beberapa ada problem dari segi penglihatan dan yang lainnya. Tragedi seperti apa? Tragedinya tuh sekitaran jam 11 malam keluar dari Pondok Pesantren Bismillah, dan kondisi di situ saya duaan sama Ramadan, teman pondok Bismillah itu. Ramadan nunggu di depan sekolah Bismillah, di depan gerbang. Saya masuk ke dalam nemui orang tua, dan pas putar balik itu Ramadan putar balik dan sama juga udah naik. Pas putar balik itu ada orang dari belakang itu nabrak. Nah, saya dari kondisi situ saya udah nggak sadar sama sekali, tapi dari cerita Ramadan sih saya mental ke tiang listrik. Jadi yang otak kepala sebelah kanan tuh kena, mengalami pembocoran di saraf otak sebelah kanan itu. Terus itu langsung dibawa ke rumah sakit apa gimana tuh? Ya langsung dibawa ke rumah sakit RSUD Banten, itu langsung masuk ke IGD. Terus langsung ditindak lanjut. Tindak lanjut pertama itu jahitan pertama yang di alis sebelah kanan ini. Sudah itu masuk rawat inap. Ternyata saya nggak sadar, itu langsung masuk ICU selama 3 hari. Masuk ICU selama 3 hari itu nggak sadar sama sekali. Keluar ICU sekali dan masuk lagi sekali, itu sampai 2 hari. Sudah masuk ICU kedua kali itu baru sadar, tapi belum 100% sadar, baru 50% sadar. Dan CT scan pertama itu dari dokter itu mengatakan bahwasanya ada 5 titik keretakan di otak, di kepala, kerangka kepala itu, di depan 2, belakang 2, sama di pembuluh darah yang otak sebelah kanan. Makanya ada 5 saraf, kalau nggak salah ada 5 saraf kebocoran itu dari CT scan pertama. Dan CT scan kedua itu melihat pendarahan yang ada di luar kerangka otak itu. Ya dokter nyaranin awalnya harus operasi, harus buka kerangka otak kepala itu. Ya ternyata dievaluasi lagi masih bisa dengan cara lain, paling keluar dari muntah atau dari buang air besar itu. Dari CT scan kedua itu udah ada hasil, lanjut lagi ke CT scan ketiga. CT scan ketiga itu darah udah hilang semuanya dan keretakan semakin pulih, tinggal pembocoran darah otak sebelah kanan yang 5 saraf itu. Selama sekitaran 2 minggu di sana itu baru CT scan ketiga. Nah, CT scan keempat saya periksa lagi, pendarahan udah beres, terus kerangka yang retak juga udah beres. Nah, tinggal pembuluh darah itu belum beres-beres. Nah, dokter nyaranin untuk DSA coiling. DSA coiling itu di 5 titik. Ternyata pas tindakan itu coilingnya itu kurang 3, hanya 2. Jadi cuma terpasang 2. Mungkin nanti bakal ada tindakan lagi. Sesudah itu tindakan selama paling lama dari semua tindakan saya itu, paling lama itu tindakan itu sekitaran 9 sampai 10 jam. Tindakan itu 2 kali bius total. Itu keluar dengan keadaan nggak sadar selama 1 hari 1 malam, nggak sadar sama sekali. Udah beres. Desa itu dapat sebulan di rumah sakit. Itu ya perubahan itu cuman karena ini dong, kepala sebelah kanan tuh kayak rasanya kayak sakit gimana gitu. Nah, kata dokter ya nggak apa-apa, dipulang juga selama nunggu tindakan selanjutnya. Ya saya pulang ke rumah itu dalam kondisi langsung kena sakit lambung, karena obat dari dokter itu memang dosisnya lumayan besar dari obat yang lain. Bisa disebut obat penenang mungkin. Itu sehari saya waktu di rumah sakit sekitaran habis
4 butir mungkin seharian itu 4 butir. Nah pulang ke rumah itu langsung sakit lambung. Di rumah juga diimpus lambung itu selama seminggu diimpus lambung. Balik lagi ke rumah sakit RSUD Banten ngurusin lambung ini udah beres. Seminggu di rumah sakit RSUD Banten, pulang ke rumah. Nah seminggu itu ada kejadian yang memang kata orang lain tuh kejadian luar biasa. Jadi ketika saya tidur itu sekitaran jam 3 subuh hari Selasa, itu karena mata sebelah kanan ini membengkak parah ya, jadi darah itu keluar kayak air keluar dari keran. Itu hari Selasa jam 3. Nah besoknya paginya itu jam 3:30 setengah 4 mungkin, itu saya langsung dibawa ke RS Cinta Nala yang kelas C. Nah itu rumah sakit itu menolak, nggak nerima karena nggak berani. Dari pembuluh darah besar itu emang benar-benar udah bocor, suruh dibalikin ke RSUD Banten. Nah bapak nggak mau, ya udah balik dulu ke rumah karena pendarahannya emang nggak terlalu parah juga sih. Ternyata jam 3 paginya juga berdarah lagi, itu sama seperti itu, keluar kayak darah kayak keran bocor itu. Ya baru situ jam 4:30 langsung berangkat ke RSUD Banten. Datang jam berapa ya? Sekitaran datang jam 6 jam 7 lah. Jam 6 jam 7 masuk ke IGD. Udah nungguin di IGD sekitar berapa jam? Jam 12 malam tuh baru masuk ke rawat inap. Jam 12 malam masuk ke rawat inap. Dapat sehari 2 hari mungkin. Sehari 2 hari tindakan DSA juga. Nah, karena kemarin itu cuman 2 coiling kurang 3, disuruh tindakan DSA coiling juga. Pas ternyata itu udah pas tindakan DSA itu coilingnya nggak ada 3-3-nya. Kata dokter habis mungkin DSA-nya itu coiling. Diganti dengan balon lewat mata, selaput mata. Itu selama 5 jam tindakan itu disebutnya gagal karena benar-benar total gagal, nggak bisa budar. Dari tindakan itu orang tua nanya ke pihak dokter gimana baiknya. Kata dokter ada 2 pilihan untuk keluarga. Yang pertama itu dirujuk ke rumah sakit Cipto di Jakarta Pusat. Yang keduanya itu ditutup pembuluh darah yang ada di sebelah kanan sini, ditutup total, jadi diikat. Saya nggak habis pikir kalau misalkan bapak ngambil keputusan untuk diikat saraf yang di sini itu, mungkin nggak tahu kedepannya seperti apa. Dengan kondisi yang segitunya masih bocor aja nggak diikat, kepala itu rasanya udah luar biasa. Ya bapak ngambil tindakan ke RSCM, dirujuk oleh pihak rumah sakit, berangkat ke RSCM, kontrol sama dokter di sana. Kata dokter tuh nanti tanggal sekian saya infokan, diberi info kata dokter sekitaran 1 minggu dari ketemu itu untuk tindakan evaluasi. Tindakan evaluasi itu cuman pengen tahu gimana kondisi di pembuluh darah itu. Tindakan itu sekitaran paling bentar cuma 2 jam gitu. Cuma 2 jam doang tindakan itu, pulang ke rumah. Setelah di rumah sakit selama 3 hari. 3 hari dari tindakan 3 hari itu ke tindakan selanjutnya itu sekitaran 4 hari. 4 hari doang di rumah, balik lagi ke RSCM. Dari pas kontrol mata itu dokter mata inti mengatakan bahwasanya untuk mata sebelah kanan saya nggak bisa 100% untuk memulihkan, mungkin pulihnya itu sekitaran 20% untuk mata sebelah kanan, dan untuk mata sebelah kiri itu ya itu masih bisa diusahain dengan sempurna. Nah baik dari situ ya siapa sih orang yang nggak down dengan hal seperti itu. Pulang ke rumah, tindakan lagi sampai tindakan kelima kalinya tuh kemarin. Tindakan kelima kalinya evaluasi, nggak bius total, bius biasa, bius inti daerah ininya aja. Itu selama 4 jam saya di ruang operasi dengan keadaan sadar. Ya awalnya yang pertama itu emang pernah sekali itu
operasi itu nggak bius total, tapi baru kali ini ngerasain operasi itu benar-benar sakit. Itu nggak bius total, walaupun udah dibius tapi benar-benar kerasan sakit. Ya kirain kata saya itu cuman apa ya, ini operasi terakhir. Ternyata kata dokter itu nanti ada tindakan DSA lagi ya, nanti tindakan ada DSA lagi sekitaran 3 bulan ke depan sekitaran bulan Mei atau Juni itu udah tindakan lagi, tindakan evaluasi lagi. Kalau misalkan nanti masih ada kebocoran, ya berlanjut tindakan selanjutnya. Itu selama selama pertama kali operasi sampai sekarang itu operasi semuanya 5 kali, dan ntar operasi itu bulan Juni Juli itu yang ke-6 kalinya. Terus CT scan itu udah 4 kali, CT scan 4 kali, terus apa lagi ya, check up darah itu udah lebih dari 10 kali itu kemudian darah. Mungkin segitu aja mungkin. Terus kondisi mata Jabar itu gimana tuh, Bang? Kondisinya sekarang ya kayak tadi itu. Nah, yang mata sebelah kanan itu 100% nggak bisa ngeliat, 100% nggak bisa ngeliat, cahaya pun nggak ada. Dan mata yang sebelah kiri itu pasti masih buram. Balik lagi, kalau misalkan kita yang nggak semangat, nggak akan pulih. Saya yakin takdir Allah itu ada bisa diubah. Mungkin sudah cukup dari sini saja cerita dari Jabar. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Oke.